Assalamualaikum Bunda, selamat datang di YouTube channel Bunda Bisa. Di video kali ini seperti judulnya, aku mau bahas aplikasi yang wajib dimiliki new parents. Nah, di sini nanti kita akan bahas ada 5 aplikasi yang menurut aku wajib teman-teman miliki. Nah, kenapa? Soalnya yang pertama, aplikasi ini bisa memantau tumbuh kembang si kecil, memantau kesehatan anak dan ibunya setelah melahirkan, terus bisa untuk konsultasi kesehatan ibu dan anak ataupun keluarga. Setelah itu bisa juga memantau kesuburan ibu setelah melahirkan, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya dari aplikasi yang akan aku jelaskan nanti. Makanya teman-teman wajib nonton video ini sampai akhir ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share juga ya videonya. Terima kasih. Jadi aplikasi yang pertama yang wajib teman-teman miliki yaitu aplikasi Perimaku. Kenapa? Soalnya aplikasi ini kegunaannya untuk memantau tumbuh kembang si kecil dari baru lahir secara berkala dan berkelanjutan. Aplikasi ini juga didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia. Nah, teman-teman bisa dapat aplikasi itu di Play Store, cari tulisannya Perimaku, terus teman-teman tinggal download. Setelah itu teman-teman tinggal sign up atau sign in dan isi data anak yaitu nama, berat badan, tinggi badan, tanggal lahir, jenis kelamin, serta tinggi badan orang tua. Setelah kita mengisi data-data yang tadi, kita sudah bisa mengakses fitur-fitur dari aplikasi ini. Fitur yang pertama yaitu status gizi. Tadi di awal kita diminta untuk mengisi tinggi badan anak, berat badan lahir, dan selanjutnya itu fungsinya agar kita dapat mengupdate status gizi si kecil ke depannya. Apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya atau tidak. Nanti juga akan ditunjukkan grafis dari interpretasi WHO, dari lingkar kepalanya, tinggi badannya, indeks massa tubuhnya, apakah sudah menurut umurnya, dan apakah sudah sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan setiap bulan kita bisa mengupdate berat badan anak kita di aplikasi ini. Jadi kita bisa, setelah kita timbang anak kita bisa menyimpan di sini data-datanya, dan nanti histori dari hasil pengukuran kita per bulannya itu akan tampak di tabel di aplikasi ini. Setelah itu pengukuran tiap bulannya itu akan jadi satu dalam grafik tumbuh kembang anak. Dari situ Bunda bisa tahu apakah tumbuh kembang si kecil sudah sesuai usianya atau tidak. Nah, apabila suatu saat tumbuh kembangnya sudah agak menurun, nanti akan ada rekomendasi dari aplikasinya ini. Misalnya anaknya itu berat badannya menurun, nanti akan ada rekomendasi untuk konsultasi ke dokter anak misalnya, kayak gitu, sesuai kebutuhan anaknya. Fitur yang kedua yaitu jadwal imunisasi. Jadi di fitur ini teman-teman akan mendapatkan 2 jadwal imunisasi, yaitu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga dari PPI, Program Pengembangan Imunisasi, dari anak usia 0 bulan sampai usia 18 tahun. Jadi menurut aku aplikasi ini sangat membantu kita, jadi nggak akan ada kata telat atau lupa lagi jadwal imunisasi anak. Jadi penting banget menurut aku. Fitur yang ketiga yaitu KPSP, Questionnaire Plus Screening Perkembangan Anak. Nah, fitur ini berisi tentang tahapan kemampuan perkembangan anak sesuai usianya dari 0 sampai 72 bulan, dan ada juga cara stimulasinya. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan saja apakah tumbuh kembang si kecil sudah sesuai atau belum, dan apabila belum, teman-teman bisa menstimulasinya dengan cara yang ada di aplikasi ini. Nah, fitur yang ketiga yaitu artikel kesehatan. Nah, di fitur ini akan berisi tentang kesehatan. Di fitur ini artikelnya ada 200 artikel lebih, dan itu berisi tentang kesehatan anak, tumbuh kembang anak,
nutrisi penyakit dan lain-lain yang teman-teman bisa baca, dan itu menurut aku sangat membantu banget buat kita agar kita nggak panik-panikan banget. Nah, jadi itu tadi aplikasi yang pertama Poimaku, dan 4 fitur utamanya yang menurut aku empat-empatnya itu penting banget. Nanti teman-teman bisa download dan pelajari sendiri lebih detailnya, tapi menurut aku itu penting, jadi teman-teman wajib download. Aplikasi yang kedua yang wajib teman-teman miliki yaitu aplikasi konsultasi dokter. Aplikasi ini teman-teman bisa cari di Play Store, aplikasi itu banyak banget. Nah, di sini aku akan jelaskan satu aplikasi yang aku gunakan selama ini, yaitu aplikasi Dokter. Aplikasi konsultasi dokter ini menurut aku wajib banget kita miliki, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, yang kalau kita mau bawa bayi keluar itu takut banget. Nah, ini solusinya, kita bisa konsultasi dulu lewat online. Jadi kita nggak langsung panik langsung bawa anaknya ke rumah sakit. Kita bisa tanya-tanya dulu di aplikasi ini dengan dokter spesialisnya. Gimana cara dapat aplikasinya ini? Sama aja kayak aplikasi sebelumnya, teman-teman tinggal download di Play Store, judulnya Halo Dokter, namanya Halo Dokter. Terus setelah itu ikuti langkah-langkah pendaftarannya. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa mengakses fitur-fitur dari aplikasi ini. Jadi di Halo Dokter ini ada 5 fitur utamanya, yaitu yang pertama fitur chat bersama dokter, yang kedua buat janji dengan dokter atau rumah sakit di seluruh Indonesia, yang ketiga artikel kesehatan yang disusun oleh dokter yang sudah berpengalaman dan sudah ahli. Fitur yang keempat yaitu proteksi. Proteksi ini semacam asuransi rawat inap. Jadi kalau misalnya ini amin si pengguna aplikasi ini suatu saat sampai dirawat inap karena sakit, nah nanti per malamnya itu si penggunanya ini akan dapat santunan 1 juta per malamnya. Di fitur proteksi ini juga fungsinya untuk menjadi member premium. Dengan menjadi member premium, kita nggak bayar lagi konsultasi di aplikasi ini dengan dokter-dokter spesialisnya. Fitur yang kelima yaitu shop. Di sini akan ada kartu keanggotaannya kita. Fungsinya ini, kalau misalnya kita belanja dengan partnernya Halo Dokter itu, kita akan dapat potongan 5%, 10%, dan tergantung kesepakatan dua pihak. Seperti itu. Jadi kita tinggal menunjukkan kartu keanggotaan kita dan kita akan mendapatkan potongan harganya. Nah, dari 5 fitur aplikasi ini aku mau bahas 3 fitur yang paling penting menurut aku, yaitu chat bersama dokter, terus buat janji, sama artikel kesehatannya. Yang pertama yaitu chat bersama dokter. Kenapa menurut aku penting banget? Soalnya kita bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialisnya apabila kita menemukan keluhan atau gejala penyakit atau obat-obatan yang kita minum. Nah, kita bisa langsung konsultasi kepada dokter. Atau misalnya anak kita tiba-tiba demam, tiba-tiba nggak mau makan, atau nggak BAB atau semacamnya, kita bisa langsung konsultasi ke dokternya, ke dokter spesialisnya langsung. Dokter di aplikasi ini tuh responnya cepat, akurat, ramah, dan juga nggak bikin pasiennya itu panik. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut aku fitur yang pertama itu chatnya itu penting banget buat kita gunakan. Nah, setelah fitur yang kedua yaitu buat janji. Di fitur ini teman-teman bisa buat janji langsung bersama dokter spesialisnya atau rumah sakit di daerah teman-teman. Nanti aplikasi ini yang akan mengatur jadwal ketemunya dan juga estimasi harganya konsultasi bersama dokter atau rumah sakitnya langsung. Nah, ini akan memudahkan kita untuk tidak langsung ke rumah sakit, apalagi di masa pandemi ini. Fitur yang ketiga yaitu artikel. Nah, di aplikasi ini artikelnya itu banyak banget tentang kesehatan, dan artikelnya ini disusun oleh dokter ahli di bidangnya. Artikelnya ini kita bisa baca semua gejala-gejala penyakit, misalnya kita sakit kepala, nanti kita bisa baca sakit kepalanya itu karena apa, pengobatannya gimana, nanti kita bisa baca detailnya di sini. Kita tinggal cari di kolom pencariannya apa.
Nah, itu tadi aplikasi kedua, yaitu konsultasi dokter. Menurut aku wajib kita miliki untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum langsung ketemu dokter di tempat kita. Aplikasi selanjutnya yang menurut aku penting yaitu aplikasi untuk ide permainan buat anak. Jadi teman-teman yang new parents itu nggak mati akal, nggak mati gaya waktu ngajak anak main. Nah, di aplikasi ini namanya ChaiPlay. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk para orang tua mencari jenis permainan yang cocok buat main bersama anaknya. Aplikasi ini disusun oleh para ahli, jadi kita nggak perlu khawatir mainannya itu membahayakan, karena ini sudah disusun sedemikian rupa supaya anak nyaman dan kita juga nyaman. Di aplikasi ini tuh ada 4 fitur. Pertama, info pilihan. Di sini akan ditampilkan permainan yang dapat dimainkan anak bersama orang tuanya sesuai usianya. Yang tadi aku bilang, jadi teman-teman bisa lihat di sini, misalnya sekarang ini anaknya usia 3 bulan, permainannya apa yang kita bisa mainkan bersama dia, nanti besok lagi apa. Jadi setiap harinya itu akan ada update permainan yang bisa dimainkan bersama anaknya. Permainan itu macam-macam, bisa meningkatkan motorik halusnya, motorik kasarnya, kognitifnya, emosionalnya, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari itu sebaiknya kita ikuti permainannya supaya bisa meningkatkan perkembangannya anak sesuai usianya. Fitur kedua yaitu jelajah. Di fitur ini teman-teman bisa dapat jenis-jenis permainannya. Misalnya kita hal ini mau tingkatkan motorik halusnya, nanti kita bisa klik untuk meningkatkan motorik halusnya, atau untuk meningkatkan motorik kasarnya, nanti kita bisa klik jenis permainannya, nanti akan dilihatkan. Nah, dan di sini itu jenis permainannya akan ada juga penjelasannya, gimana cara mainnya, alat dan bahannya juga ada apa aja, jadi lengkap banget. Di fitur jelajah ini juga ada fitur ilmu-ilmu parenting yang bisa kita baca, jadi bisa menambah ilmu-ilmu kita. Bisa anak tiba-tiba demam, bisa kita baca di sini ilmu-ilmu parenting yang mungkin belum kita tahu dan bisa kita dapatkan dari sini, dari aplikasi ini. Nah, fitur yang ketiga yaitu fitur tumbuh kembang. Fitur ini yaitu kelas-kelas yang bisa kita ikuti. Kelas-kelasnya itu ada yang mulai dari kesehatan, pola makan, emosional, tingkah dan perilaku anak, tumbuh kembang, stimulasi, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa ikuti kelas-kelasnya di sini. Kita tinggal beli kelasnya dan bisa mengikuti kelasnya secara online. Jadi menurut aku aplikasi ini penting banget buat kita, buat ajak anak bermain supaya tumbuh kembangnya itu baik, motoriknya itu berkembang dan baik, kognitifnya, emosionalnya, semuanya berkembang dan baik dengan mengikuti cara-cara di aplikasi ini. Jadi menurut aku teman-teman wajib banget download aplikasi ini. Satu lagi aplikasi yang menurut aku penting buat teman-teman download yaitu aplikasi Flow. Aplikasi ini kegunaannya untuk memantau masa haid kita, masa subur kita, ovulasi kita, kapan kita berpeluang hamil tinggi dan berpeluang hamil rendah gitu. Kenapa aku bilang ini penting? Soalnya untuk menjaga jarak kehamilan sekarang dan hamil selanjutnya. Cara penggunaannya kayak gimana aplikasinya? Kita tinggal masukkan aja kapan haid terakhir kita, setelah itu berapa jaraknya, 30 hari kah atau 28 hari kah atau berapa. Nah, setelah itu nanti dia akan memprediksi sendiri kapan kita haid selanjutnya, kapan kita berpeluang hamil tinggi, kapan kita tidak berpeluang hamil tinggi, ovulasi kita kapan. Nah, itu penting banget kita ketahui untuk menjaga jarak kehamilan sekarang dan hamil selanjutnya. Jadi itu ya aplikasi yang menurut aku penting banget buat teman-teman miliki untuk memantau tumbuh kembang si kecil dan juga untuk memantau kesehatan kita. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan jangan lupa juga subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share juga ya videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.